Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran daring Matematika Wajib kelas 10. Pada pertemuan hari ini, kita masih akan melanjutkan membahas materi yang kemarin, yaitu nilai mutlak. Jika pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bertatap muka secara daring melalui video conference Zoom membahas tentang konsep nilai mutlak dan sedikit menyinggung tentang persamaan nilai mutlak, maka pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat nilai mutlak dan lebih detail kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, untuk pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu tentang sifat-sifat nilai mutlak. Kenapa sih kita harus mempelajari sifat-sifat nilai mutlak? Mungkin dulu di SMP kalian pernah mempelajari tentang sifat-sifat operasi aljabar ya, seperti contohnya sifat distributif, sifat asosiatif, kemudian sifat komutatif. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari itu? Pada intinya sifat-sifat itu dapat membantu untuk memudahkan menyelesaikan permasalahan tentang operasi aljabar jika itu merupakan sifat operasi aljabar. Nah, sama di nilai mutlak juga begitu. Sifat-sifat nilai mutlak di sini itu merupakan kayak alat bantu gitu ya untuk memudahkan kita dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan nilai mutlak. Dalam hal ini yaitu permasalahan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak yang akan kita pelajari kemudian. Nah, untuk sifat-sifat nilai mutlak itu sendiri, seperti yang sudah Ibu tampilkan di slide, ada 7 kira-kira yang kita pelajari. Namun di antara 7 ini nanti yang paling esensial atau yang paling sering kita gunakan itu mungkin yang poin ini, yang poin E dan F. Ini 2 poin ini silahkan dicermati baik-baik, dan kalau perlu ini dihafalkan ya di luar kepala, karena 2 inilah yang paling esensial yang nanti nyata sekali penerapannya dalam memecahkan permasalahan persamaan maupun pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, seperti apa penerapannya? Kita coba lanjutkan pembahasannya ya. Nah, ini kita coba pelajari dulu apa sih persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak pengertiannya yaitu persamaan, sesuai dengan namanya ya, persamaan yang memuat nilai mutlak. Jadi, persamaan ini maksudnya apa? Nanti dalam bentuknya itu adalah memuat tanda sama dengan, karena persamaan. Beda dengan pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan berarti di dalam bentuknya nanti akan memuat tanda pertidaksamaan, bisa kurang dari, bisa lebih dari. Nah, kalau persamaan ya tandanya adalah sama dengan, dan juga yang harus memuat nilai mutlak. Jadi saya ulangi lagi, persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat nilai mutlak. Nah, lantas apa sih batasan masalah yang kita pelajari pada persamaan nilai mutlak ini? Nah, batasan masalahnya yaitu terbatas pada persamaan linier satu variabel. Apa maksudnya linier satu variabel? Linier adalah berpangkat 1 atau berderajat 1. Kemudian satu variabel artinya yang hanya memuat satu variabel saja, tidak lebih. Nah, contohnya seperti ini. 2 baris ini merupakan contoh dari bentuk persamaan nilai mutlak. Sekali lagi, ini memuat tanda sama dengan dan memuat nilai mutlak, dan batasannya adalah linier atau berderajat 1, berpangkat 1, dan memuat satu variabel. Nah, dari 2 contoh ini kita hanya temukan satu variabel saja ya, yaitu X. Tidak ada variabel yang lainnya, dan variabel itu berpangkat 1. Seperti itu. Mungkin definisi dan batasan dari persamaan nilai mutlak yang akan kita pelajari. Nah, untuk selanjutnya, apa sih yang akan dicari pada persamaan nilai mutlak ini? Nah, yang akan dicari yaitu kita mencari himpunan penyelesaian atau disingkat HP. Yang mungkin kalian sudah familiar ya dengan istilah ini, dengan istilah himpunan penyelesaian atau HP, karena ini pasti sudah sempat disinggung di jenjang sebelumnya.
Nah, maksud dari himpunan penyelesaian itu apa? Gampangnya adalah nilai dari variabelnya. Kalau kita coba tengok, kalau bentuknya seperti ini, berarti kita adalah mencari nilai X-nya, seperti itu. Nah, lantas bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak? Ada dua cara yang bisa kita terapkan, atau ada dua metode ya. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan definisi. Yang kedua, dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Dengan menggunakan definisi ini, sejatinya sudah pernah kita singgung pada permasalahan minggu yang lalu ya. Kita sudah sempat singgung pelajari itu, dan nampaknya dari tugas-tugas yang sudah diberikan minggu lalu, nampaknya juga sudah tidak ada kesulitan sebagian besar. Nah, kemudian yang kedua adalah yang menggunakan sifat nilai mutlak. Nah, ini yang akan kita fokuskan di sini pada pembelajaran hari ini. Nah, ini ada contoh kasus yang mana dari kasus ini tentukan HP dari harga mutlak 2X plus 4 sama dengan 16. Nah, kita akan selesaikan permasalahan ini dengan menggunakan definisi, pun juga dengan menggunakan sifat-sifat. Jadi nanti kita akan bandingkan prosesnya dan bagaimana hasilnya. Kalau untuk masalah hasil, dengan metode yang berbeda nanti akan menghasilkan hasil yang sama ya. Nah, itu yang benar. Jadi permasalahan ini ketika diselesaikan menggunakan definisi maupun sifat-sifat nilai mutlak nanti akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, ini yang pertama kita akan coba menggunakan definisi terlebih dahulu. Nah, ini hanya mengulang yang minggu lalu ya. Hanya mengulang, barangkali ada yang sudah lupa. Ini bisa teringatkan kembali, semoga kita akan menyelesaikan permasalahan persamaan ini dengan menggunakan definisi. Untuk menyelesaikan kasus seperti ini, pertama-tama yang kita fokuskan adalah nilai yang ada di dalam tanda mutlak. Apakah negatif, apakah positif? Kalau positif, kita gunakan aturan yang atas. Kalau negatif, kita gunakan aturan yang bawah. Karena di sini memuat variabel, sehingga belum jelas apakah nilainya itu positif atau negatif. Maka kita buat dua asumsi ya. Kemarin kan gitu aturan kita. Jadi kita buat dua asumsi. Asumsi yang pertama untuk ini 2x plus 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, maka nilai harga mutlaknya ini adalah dia sendiri. Siapa dia sendiri? Yaitu 2x plus 4. Ya, ini sama dengan 16, sama ya, ditulis seperti ini. Nah, jadinya kita peroleh dengan menggunakan operasi aljabar. Secara singkat kita peroleh x sama dengan 6. Untuk asumsi yang kedua, jika nilai yang ada di dalam tanda mutlaknya itu adalah negatif, kita gunakan aturan yang bawah. Jadi kita kalikan negatif apa yang ada di dalam tanda mutlaknya. Yang ada di dalam tanda mutlaknya adalah 2x plus 4. Nah, ini kita kalikan dengan negatif. Kita kasih kurung ya, agar nanti tidak salah. Nah, ini adalah perkalian distributif. Kita peroleh negatif 2x, ini negatif dikali positif, hasilnya negatif 4. Kita sama dengankan dengan 16. Nah, diperoleh hasilnya adalah x sama dengan negatif 10. Nah, jika sudah seperti ini, kita simpulkan. Jadi, HP-nya atau himpunan penyelesaiannya sama dengan ini, dituliskan dengan menggunakan kurung kurawal ya. Ini aturan ini juga mungkin sudah familiar ketika di SMP atau MTS. Jadi kaidah atau tata cara menuliskan HP itu dengan menggunakan kurung kurawal, yang mana nanti isinya nilai yang paling kecil itu terletak di sebelah kiri. Dalam hal ini penyelesaiannya adalah 6 dan negatif 10 ya. Jadi kita tuliskan yang paling kecil nilainya itu kita tuliskan yang sebelah kiri. Jadi negatif 10,6 seperti itu. Nah, ini adalah menyelesaikan dengan menggunakan definisi. Kemudian bagaimana jika menyelesaikan permasalahan nilai mutlak dengan menggunakan sifat? Nah, coba perhatikan. Nah, sifat yang akan kita gunakan itu yang mana sih? Tadi kita sudah membahas ya bahwa ada dua sifat esensial yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya ini yang ini. Nah, sifat yang akan kita gunakan yaitu sifat ini nih, yang harga mutlak x dikuadratkan sama dengan x kuadrat. Jadi x ini adalah nilai yang ada di dalam tanda mutlak. Kita akan terapkan itu di sini nanti.
Nah, bagaimana cara menerapkan sifat ini? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkuadratkan masing-masing ruas. Dari sini kita kuadratkan masing-masing ruas, ruas kiri dan ruas kanan, sehingga diperoleh 2x plus 4 kuadrat, mohon maaf, harga mutlak dari 2x plus 4 kuadrat sama dengan 16 kuadrat. Loh, kok boleh dikuadratkan? Boleh, ini namanya adalah manipulasi aljabar ya. Jadi manipulasi aljabar itu adalah boleh dilakukan ketika itu tidak merubah nilai. Jadi sama-sama ya, ketika ruas kiri kita kuadratkan, maka ruas kanannya juga harus kita kuadratkan. Ini tidak akan merubah nilai sama sekali. Kenapa sih harus kita kuadratkan? Agar sifat ini berlaku, seperti itu. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, kita coba terapkan sifat ini. Harga mutlak dari ini dikuadratkan, maka menjadi 2x plus 4 dikuadratkan. Nah, ini yang ruas kanan tidak ada masalah. Nah, sekarang ini di SMP kalian pernah menjabarkan bentuk ini ya. Jadi ketika ada, nah ini nih di sebelah sini sudah ibu tuliskan. Jika ada dua suku dikuadratkan, kemudian hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini kerap sekali di permasalahan aljabar itu kerap sekali keluar. Jadi kalian harus hafal di luar kepala ya. Nah, sama kita terapkan proses itu di sini sehingga diperoleh 4x kuadrat plus 16x plus 16 sama dengan 16 kuadrat adalah 256. Di sini kita bawa ruas kanan ke ruas kiri sehingga ruas kanan agar tersisa 0. Sehingga diperoleh 4x kuadrat plus 16x plus 16 positif pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Sama dengan 0. Sehingga disederhanakan menjadi 4x kuadrat plus 16x 16 dikurang 256 menjadi min 240 sama dengan 0. Nah, kita lihat bentuk ini. Karena masing-masing suku ini bisa dibagi 4, maka agar bentuknya menjadi lebih sederhana, maka kita bagi semua suku dengan 4 ya, sehingga hasilnya menjadi x kuadrat plus 4x min 60 sama dengan 0. Nah, setelah menjadi dalam bentuk persamaan kuadrat yang paling sederhana, maka langkah selanjutnya adalah memfaktorkan ya. Nah, konsep pemfaktoran ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari ketika di SMP atau MTS. Jangan sampai lupa ya, karena itu merupakan konsep yang sampai kapanpun ketika kalian bertemu dengan operasi aljabar, itu sering sekali dipakai untuk teknik pemfaktoran. Nah, untuk yang ini, kasus ini, karena ini koefisiennya adalah 1, maka teknik untuk memfaktorkan ini adalah kita cari dua bilangan apabila kita kalikan hasilnya adalah negatif 60 dan apabila kita tambah hasilnya adalah positif 4. Siapakah bilangan itu? Yaitu ketemu positif 10 dan negatif 6. Kenapa? Karena positif 10 dan negatif 6 ketika kita kalikan hasilnya adalah negatif 60, ketika kita jumlah hasilnya adalah positif 4, jadi memenuhi ya. Nah, ini adalah bentuk pemfaktorannya. Dari sini kita peroleh, kita pecah, jadi x plus 10 sama dengan 0. X sama dengan, ini pindah ruas, positif 10 ke ruas kanan menjadi negatif 10. Atau x min 6 sama dengan 0. Ini negatif 6, pindah ke ruas kanan menjadi positif 6, sehingga diperoleh X sama dengan 6. Nah, jadi diperoleh kesimpulan bahwa himpunan penyelesaian dari harga mutlak itu adalah negatif 10 dan 6. Kita coba tengok ke belakang apakah hasilnya sama. Nah, sama ya. Jadi, baik dengan menggunakan metode sifat nilai mutlak ataupun dengan menggunakan definisi, untuk kasus permasalahan nilai mutlak pun menghasilkan hasil yang sama seperti itu. Nah, ini ada contoh lain dari persamaan nilai mutlak, yaitu ini ada tentukan HP dari 2 dikali harga mutlak X min 1 dikurang 7 sama dengan 9. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyederhanakan bentuk persamaannya.
Jadi persamaan ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Akan jadi seperti apa? Silahkan simak. 2 dikali harga mutlak X min 1 dikurang 7 sama dengan 9. Kita pindah negatif 7 ke ruas kanan, sehingga menjadi positif 7. Sehingga 2 dikali harga mutlak X min 1 sama dengan tadi 9 ditambah 7 sama dengan 16 ya. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, nah karena ini ada 2 di sini, 2 ini merupakan koefisien ya. Jadi 2 dikali harga mutlak X min 1. 2 ini adalah koefisien. Agar bentuknya menjadi sederhana, karena ruas kiri dan kanan sama-sama bisa dibagi 2, maka kita bagi 2. Jadi kedua ruas kita bagi 2, sehingga menjadi harga mutlak X min 1 sama dengan 8. Begitu ya, agar diperoleh bentuk persamaan yang lebih sederhana. Setelah itu, kita putuskan, kita akan menggunakan sifat atau definisi, tetapi di sini Ibu akan menjelaskan dengan menggunakan sifat. Seperti apa? Silahkan simak. Nah, dengan menggunakan sifat, lagi-lagi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga ruas kiri dan kanan dikuadratkan dan diperlakukan sifat ini ya, menjadi X min 1 kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Nah, ini kita jabarkan dengan menggunakan aturan ini. Masih ingat kan? Nah, menjadi ini X kuadrat min 2X plus 1. Nah, ini tidak ada masalah, 8 kuadrat sama dengan 64. Sehingga kita pindah yang 64 ke ruas kiri, sehingga ruas kanan agar tersisa 0. Sehingga diperoleh X kuadrat min 2X, ini 1 dikurang 64 menjadi negatif 63 sama dengan 0. Ini juga sudah dalam bentuk sederhana, kita faktorkan. Kita cari dua bilangan apabila dikalikan hasilnya negatif 63, ketika dijumlah hasilnya negatif 2. Berapa itu? Kita ketemukan negatif 9 dan positif 7, karena negatif 9 dikali 7 hasilnya adalah negatif 63, negatif 9 ketika ditambah 7 maka hasilnya adalah negatif 2. Ini adalah faktornya, maka kita peroleh ini yang pertama, faktor pertama X min 9 sama dengan 0. X sama dengan 9, ini ruas 9 ini pindah ke ruas kanan ya. Kemudian yang kedua, ini faktor yang kedua X plus 7 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 7, karena ini pindah ruas menjadi negatif. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7,9. Nah, ini merupakan contoh permasalahan persamaan nilai mutlak apabila menggunakan sifat. Nah, sekarang silahkan kalian coba kerjakan dengan kasus yang sama. Kalian pakai metode yang berbeda, kalian gunakan definisi. Apakah hasilnya sama atau beda? Kalau semisal hasilnya sama, berarti proses mengerjakan kalian sudah benar. Tetapi apabila berbeda, berarti ada proses yang salah mungkin nanti. Silahkan dicoba, nanti bisa juga dikemukakan di grup permasalahannya apa. Nah, untuk selanjutnya ini juga ada bentuk lain dari persamaan nilai mutlak, yang mana di sini ruas kiri dan ruas kanannya adalah sama-sama memuat nilai mutlak. Bagaimana caranya? Nah, ini akan lebih mudah apabila diselesaikan menggunakan sifat nilai mutlak. Lagi-lagi, ketika kita menggunakan sifat nilai mutlak dengan sifat ini, maka kita harus mengkuadratkan kedua ruas terlebih dahulu. Maka akan menjadi seperti ini. Harga mutlak X min 2 kuadrat sama dengan harga mutlak 6 plus 2X kuadrat. Setelah kita kuadratkan, maka kita bisa berlakukan sifat ini. Sehingga yang ruas kiri menjadi X min 2 kuadrat, yang ruas kanan menjadi 6 plus 2X kuadrat. Kita jabarkan, ini karena negatif ya, operasinya menggunakan penjabaran yang bawah. Kalau yang ruas kanan ini positif, menggunakan penjabaran yang atas. Kita peroleh bentuknya seperti ini. X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 36 plus 24X plus 4X kuadrat. Nah, kita bawa
semua bilangan atau semua yang ada di ruas kiri kita bawa ke, mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya kita bawa bilangan ataupun apapun yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga menjadi E kuadrat min 4x plus 4 min dalam kurung. Nah, ini semuanya kita pindahkan ke ruas kiri. 36 plus 24x plus 4x kuadrat kita sama dengankan dengan 0. Jadi ini memang yang ruas kanan itu harus 0 ya. Harus 0, seperti itu. Nah, dari sini kita coba kumpulkan yang memuat variabel sejenis, kita kumpulkan jadi satu. Nah, ini E kuadrat, kemudian kita cari E kuadratnya yang mana. Nah, ini ada 4E kuadrat. Nah, jangan lupa kita kalikan dengan negatif yang di sini, sehingga menjadi min 4E kuadrat. Sehingga di sini min 4E kuadrat. Kemudian min 4E, kita tulis sama. Kita cari yang memuat variabel X. Di sini ada 24X. Ingat positif, ini dikali negatif, sehingga hasilnya negatif. Menjadi min 24X. Kemudian 4. Kemudian kita cari yang tidak memuat variabel. Di sini 36, kita kalikan negatif, hasilnya min 36. Dari sini karena sudah terkelompok ya yang memuat variabel sama dan sejenis, maka kita sederhanakan. Ini menjadi min 3E kuadrat. Ini menjadi min 28x, dan ini menjadi min 32 sama dengan 0. Karena di sini memuat negatif semua, agar mudah kita kalikan dengan positif 1. Sehingga hasilnya menjadi 3x kuadrat plus 28x plus 32 sama dengan 0. Nah, ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana ya. Kenapa? Karena suku-sukunya ini sudah tidak memiliki faktor yang sama, jadi kita tidak bisa membagi dengan bilangan berapapun untuk menghasilkan hasil yang bulat. Jadi ini merupakan yang sudah paling sederhana, sehingga kita faktorkan dengan menggunakan kaidah pemfaktoran, sehingga diperoleh faktornya yaitu 3x plus 4 dikali x plus 8. Dari sini kita coba pecah untuk yang faktor depan, 3x plus 4 sama dengan 0, x-nya yaitu min 4 per 3. Kemudian yang faktor yang kedua, x plus 8 sama dengan 0, x-nya sama dengan negatif 8. Sehingga diperoleh HP atau himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 8, negatif 4 per 3. Nah, ini mungkin materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini cukup pada sifat-sifat nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan baik definisi maupun sifat-sifat. Nah, silahkan dicermati baik-baik, dipelajari. Apabila ada bagian yang masih kurang dimengerti atau belum paham, bisa diputar ulang videonya sampai paham. Namun, apabila diputar masih belum paham, kita bisa diskusi melalui grup yang sudah terbentuk. Nah, di sana kita akan coba bahas bareng-bareng kesulitannya di mana, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Mungkin sebagai informasi, silahkan setelah ini kalian menuju ke akun G-School masing-masing. Di sana ada materi. Nah, kalian bisa berikan penilaian tuh berdasarkan tingkat pemahaman. Silahkan dinilai sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing, dan di sana juga ada soal latihan. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena itu sebagai nilai tugas ya. Dan sebagai informasi juga, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi pertidaksamaan nilai mutlak. Mungkin bila ada yang ingin mempelajari terlebih dahulu, silahkan dibaca-baca materinya, sehingga ketika kita bertemu mungkin akan lebih gampang diterima, seperti itu. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.